sekarang seakan-akan Pak Jokowi punya musuh baru lagi nambah. Entah yang namanya Partai Biru, mantan petinggi negeri, anaknya yang dituduh untuk menggantikan. Saya ingin ke Mas Toto dulu. Mas Toto tadi kan dibilang bahwa klunya ini baju biru. Kemudian juga partai politik yang kalah pilpres. Menurut Anda siapa partai politik ya? Karena kan kalau dilihat yang warna biru ini kan bukan yang masuk bukan ke dalam yang kalah pilpres ya, maaf ya. Yang di dalam koalisi kami lah. Oke, silakan Mas Toto. Lebih jelas lagi itu. Ya, menurut saya isunya kan akhirnya menjadi politik ya. Ketika kemudian memang dimulai dengan Pak Jokowi juga memberikan sebuah clue, ada tokoh besar di balik isu ijazah palsu, mengenai juga pemakzulan, lalu dijabarkan lebih spekulatif lah dan teknis menurut saya oleh Bang Silvester atau Bang Ade Darmawan. Mengarahnya kalau kita lihat ini kan kalau hanya dua. Kalau partai yang warnanya biru dan dalam barisan koalisi, barusan Bang Silver mengatakan hanya Demokrat atau PAN. Kalau mau berspekulasi lebih lanjut terkait dengan apa yang misalnya punya korelasi dengan pihak-pihak yang teriak-teriak tentang ijazah palsu, dalam konteks ini Roy Suryo sudah mengeluarkan sebuah statement tandingan karena dia merasa dia dulunya Demokrat. Jadi kalau dengan rentetan variabel tadi bukan tidak mungkin arahnya adalah kepada Partai Demokrat, apalagi ada kalimat menginginkan anaknya menggantikan. Setahu saya misalnya Bang Zulkifli Hasan anaknya tidak sampai level sana. Kalau kita bicara Demokrat mungkin saja berbicara AHY dan mungkin bisa saja dikaitkan dengan masa lalu Demokrat dengan Pak Jokowi, terutama dalam konteks perebutan kursi ketua umum Demokrat kan memang tidak terlalu baik, ada nuansa konflik di masa lalu. Tapi menurut saya ini entah apapun kebenarannya, kita kan nggak bisa ya kemudian membuktikan ini. Tapi yang jelas kalau benar ini terjadi, menurut saya yang paling jatuh adalah kewibawaan Pak Prabowo. Ketika kemudian Pak Prabowo seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa antar partai koalisinya, antar tokoh-tokoh terbesar dalam koalisinya. Apalagi ini menyangkut nama SBY dengan Pak Jokowi loh. Dua orang mantan presiden yang setahu saya Pak Prabowo sangat menjaga hubungan dengan semuanya, bahkan dengan Ibu Mega sekalipun walaupun masih menjadi oposisi. Pertanyaannya adalah kenapa sih kalau betul itu terjadi dalam konteks keduhan teman-teman, lalu kenapa nggak diselesaikan oleh Pak Prabowo? Dan ini yang menyampaikan pertama kali adalah Pak Jokowi, Mas Toto. Apa yang pesan ingin disampaikan oleh Pak Jokowi? Begini, Pak Jokowi tidak pernah menyebutkan nama, merek, dan kemudian kode warna. Pilihannya jadi dua. Apakah kalau betul Pak Jokowi punya kesamaan prediksi dengan Bung Silvester, apakah ini adalah upaya Pak Jokowi untuk kemudian memberikan pesan kepada Pak Prabowo? Kalau iya pun pertanyaannya katanya hubungannya baik. Kenapa tidak disampaikan saja kalau memang punya fakta? Atau pilihan kedua, jangan sampai teman-teman relawan Jokowi ini karena terlalu sayang sama Jokowi offside, menafsirkan secara berlebihan sesuatu yang Pak Jokowi sendiri belum tentu bisa judge gitu, bahwa itu betul terkait dengan Partai Biru, apalagi terkait dengan partai lama, mantan petinggi partai dan lain-lain. Kalau itu yang terjadi, hati-hati loh, nanti Pak Jokowi akan menambah musuh di masa pensiunnya. Iya, begini, jangan salah paham dulu ya Bang Silver. Saya termasuk orang yang mengkritisi Jokowi ketika Mas Gibran maju. Saya tetap kritis sampai sekarang, tapi saya tidak terlalu nyaman sebetulnya dengan isu ijazah palsu. Tapi silakan teman-teman yang mengkritisi dari cara lain. Yang saya kritisi dari Bang Silvester dalam konteks merespon kritik-kritik seperti ini adalah jangan campur adukan dengan istilah yang tadi Bang Silvester sudah sebutkan sendiri, ad hominem. Bahwa ketika ada sebuah isu ingin kita uji bersama, baik sifatnya hukum atau sifatnya politik, langsung dikaitkan dengan pihak yang kalah pilpres. Saya pernah berdebat keras dengan Bang Silvester terkait dengan isu pemakzulan dari Forum Purnawirawan, itu dikaitkan dengan yang kalah pilpres. Tadi saya jadi bingung sendiri nih, berbeda lagi aktornya, karena yang dikatakan bukan yang kalah pilpres, tapi yang ada dalam bagian koalisi, warnanya biru, mantan petinggi negeri, anaknya ingin dijadikan pengganti. Kan kemudian orang mengarah pada Partai Demokrat. Tetapi apapun itu, Bang Silvester, ketika kemudian narasi seperti itu, yang kasihan Pak Prabowo. Ini kan seakan-akan meragukan kapasitas kepemimpinan seorang Prabowo untuk menjaga kondusivitas antar aktornya, untuk kemudian bisa menegur pihak-pihak yang ada sebagai musuh dalam selimut. Ini yang akhirnya bisa merenggangkan hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kalau Bang Silvester atau teman-teman lain yang menuding seperti itu dianggap sebagai representasi suara Pak Jokowi, ini sangat tidak Pak Jokowi.
Kalau memang yakin bahwa ijazah Pak Jokowi asli, hadapi secara hukum, otomatis nanti ujungnya akan menjadi sebuah kemenangan kok. Cara Pak Jokowi juga menurut saya masih elegan yang dilakukan hari ini misalnya, ketika kemudian Tapi Pak datang Jokowi dalam gini Mas Toto. acara reuni. Tapi Ya. Pak Jokowi bilang sebelumnya bahwa tokoh ataupun aktor besar politik ini di balik tudingan ijazah palsu sudah diketahui oleh publik. Ya, itu juga menurut saya sebuah blunder dari Pak Jokowi yang biasanya sebagai seorang presiden gaya berpolitiknya nggak seperti ini. Oke. Pak Jokowi itu biasa menggunakan pihak ketiga untuk menyuarakan sebuah fakta atau informasi yang beliau ketahui. Saya agak kaget Pak Jokowi mengomentari seperti ini dan kemudian diteruskan dengan bahasa yang lebih spekulatif oleh para relawannya. Yang terjadi adalah sekarang seakan-akan Pak Jokowi punya musuh baru lagi, Mbak. Entah yang namanya Partai Biru, mantan petinggi negeri, anaknya yang dituduh untuk menggantikan. Jangan sampai loh, orang sudah pensiun akhirnya dipenuhi oleh energi untuk menjawab isu-isu seperti ini, apalagi harus menambah musuh. Itu saya pikir masukan buat teman-teman relawan. Saya minta tanggapan Mas Toto, silakan Mas. Bung Dipo. Siap. Ini isinya udah berbeda, makanya jadi kemana-mana. Betul. Bung Silvester, masukan saya tadi itu simple. Ad hominem itu bukan dalam konteks Anda tidak boleh membalas sebuah isu. Poin saya adalah ketika ada sebuah isu yang Anda bisa kemudian counter secara hukum, counter secara politik dengan objektif dan bijaksana, tapi Anda generalisasi kemudian misal, oke, yang bicara pemakzulan Anda yang kalah pilpres. Yang kalah pilpres banyak. Dan tidak semua berpolitik. Yang kalah pilpres sedang bekerja, meneruskan kemudian pekerjaannya dan mungkin mengkritisi dengan nalarnya. Yang kedua, ketika Anda berbicara mengenai isu ijazah palsu, lalu dikaitkan dengan partai politik warna biru, mantan petinggi negeri, poin saya adalah Anda kok seakan-akan mungkin karena rasa cinta yang luar biasa kepada Jokowi untuk membela, tapi kemudian bersikap melebihi bahkan Pak Prabowo sendiri yang sangat menghormati seluruh mantan petinggi negeri dan bahkan menghormati siapapun yang kalah pilpres. Itu poin saya. Oke, baik, terima kasih. Bang Silvester. Terima kasih Mas Toto, terima kasih.